Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi tentang tokoh-tokoh pendidikan. Mata kuliah Dasar-dasar Kependidikan, dosen pengampu Yasir Fahmi Mubarak MPD, yang dibuat oleh Aulia Rahmah dengan NPM 30620561190, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Persatuan Guru Republik Indonesia Banjarmasin 2021. Di sini saya akan membahas tentang tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia. Yang pertama yaitu Ki Hajar Dewantara, yang kedua Muhammad Syafi'i, yang ketiga Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang keempat Rahmah El Yunisiah. Sedangkan tokoh pendidikan yang berpengaruh di luar negeri, yang pertama Pestalozzi, yang kedua Maria Montessori. Tokoh pendidikan yang berpengaruh dari luar negeri, yang pertama Pestalozzi. Pestalozzi adalah tokoh pertama yang dipengaruhi oleh Rousseau yang mencoba, dia katakan sendiri, mempsikologikan pendidikan atau to psychologist education. Ia dilahirkan di Zurich, ayahnya seorang dokter dan meninggal pada waktu ia masih berusia 5 tahun. Kasih sayang ibunya yang sangat berkesan dan mempengaruhi pemikirannya tentang pendidikan. Ia mendapatkan pendidikan di sekolah dasar, sekolah Latin, serta Collegium Humanitatis dan Collegium Carolinum. Kedua, Maria Montessori. Metode Montessori adalah suatu metode pendidikan untuk anak-anak berdasar pada teori perkembangan anak dari Dr. Maria Montessori, seorang pendidik dari Italia di akhir pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Metode ini diterapkan terutama di prasekolah dan sekolah dasar, walaupun ada juga penerapannya sampai jenjang pendidikan menengah. Tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia, yang pertama Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang sebelumnya bernama Raden Masuwardi Suryaningrat lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Putra dari KPH Suryaningrat dan cucu dari Paku Alam III, beliau adalah tokoh yang sangat berjasa di bidang pendidikan, dan beliaulah yang mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa pada tahun 1922. Karena jasanya sangat besar tersebut, maka sampai sekarang hari lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Perguruan Taman Siswa yang didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 pada mulanya bernama National Underwich Institute Taman Siswa di Yogyakarta. Pertama-tama yang dibuat hanya taman anak dan kursus guru, namun setelah itu berkembang menjadi perguruan tinggi. Yang kedua, Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i lahir di Kalimantan pada tahun 1899. Perjuangan beliau dititik beratkan kepada bidang pendidikan. Pada tahun 1922, beliau menjadi guru pada Sekolah Kartini di Jakarta. Dan sejak saat itu aktivitasnya di bidang pendidikan terus berkembang. Sebagai seorang tokoh pendidikan, Muhammad Syafi'i berjasa besar dalam mendirikan sekolah yang diberi nama INS di Kayutanam, Sumatera Barat. Ketiga, Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan nama kecilnya adalah Muhammad Darwis, lahir di Yogyakarta pada tahun 1869. Ayahnya seorang ulama yang bernama Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Sulaiman, pejabat khatib di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Ahmad Dahlan adalah seorang yang memiliki pengetahuan yang luas. Meskipun usianya baru 20 tahun, ia mulai merintis jalan pembaruan di kalangan umat Islam. Yang keempat, Rahmah El Yunisiah. Bentuk realisasi dari pemikiran pendidikan Rahmah El Yunisiah adalah dengan mendirikan sekolah-sekolah bagi perempuan. Hal ini merupakan tanggapan dari situasi pada masa itu dan sejalan pula dengan teori Arnold J. Toynbee, yaitu Challenge and Response. Sedangkan tujuan pendidikannya adalah untuk mencerdaskan kaum perempuan agar pendidikan pada masa itu tidak berpusat pada laki-laki.
Kemudian hal ini sejalan dengan teori feminisme, yaitu teori poststrukturalis dan postmodernisme. Pendidikan yang belum berpihak kepada perempuan dapat pula ditemui pada bidang lainnya. Pengaruh tokoh-tokoh pendidikan terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, tentang pendidikan nasional. Sejak lahirnya pergerakan nasional, suatu gejala yang penting adalah adanya keinginan yang bertambah luas kepada pendidikan atau pengajaran. Ki Hajar Dewantara dalam perjuangannya mengenai pendidikan nasional menyatakan bahwa syarat utama adalah pendidikan nasional dan pendidikan merdeka pada anak-anak yang akan dapat memberi bekal kuat untuk perjuangan kemerdekaan nasional. Yang kedua, Taman Siswa sebagai pelaksanaan asas dan dasar pendidikan. Dengan mendirikan Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara dapat mewujudkan keinginan bangsanya karena usaha untuk mendidik angkatan muda dalam jiwa kebangsaan dan merupakan bagian penting pergerakan kemerdekaan Indonesia. Selain itu dianggap merupakan perjuangan meninggikan derajat rakyat. Yang ketiga, pengaruh Taman Siswa dalam perjuangan nasional kemerdekaan bangsa. Taman Siswa ini memiliki pengaruh yang luar biasa dalam rangka pergerakan perjuangan nasional Indonesia. Hal ini tercermin dalam usaha Ki Hajar Dewantara yang berhasil mewujudkan keinginan bangsa Indonesia, yakni usaha untuk mendidik angkatan muda dalam jiwa kebangsaan Indonesia yang merupakan bagian penting dari pergerakan Indonesia. Kesimpulan dari pembahasan materi ini adalah semangat juang tokoh pendidikan zaman dahulu sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan yang ada sekarang, karena mereka adalah pelopor sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi. Mereka adalah orang-orang yang membuka pintu pendidikan untuk generasi penerus agar tidak putus dengan dunia pendidikan. Sekian pembahasan materi dari saya. Terima kasih.